Berita Sumsel 24 jam hari ini, media sosial dihebohkan dengan pria yang diduga ODGJ mengamuk sembari membawa parang. Akibatnya pria tersebut diamankan anggota Polsek IB1 Palembang. Pria yang diketahui bernama Guntur Alamsyah harus diamankan oleh Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Pria 36 tahun ini dianggap meresahkan warga karena mengamuk sembari membawa senjata tajam jenis parang di sekitar rumahnya, Jalan Inspektur Marzuki, Rabu, sekitar pukul 2 siang. Kuat dugaan Guntur mengalami gangguan jiwa hingga warga merasa takut untuk menghentikan aksinya. Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi melalui Kanit Pidum AKP Robert P. Sihombing mengatakan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain Guntur, anggota juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti satu buah sajam jenis parang. Oh, soal motor. Ngapo ada masalah apa Bapak dulu? Motor, itu kan. Hah? Kayak utang bang saja. Mana yang itu PB? Terus? Utang suka emis 10 miliar. Oh, 10 miliar. Dengan kasat PB tidak kan main. Motor P, gitu Pak. Aduh. Motor ini 10 miliar. Ngapa bawa parang ngamuk itu? Itu rumah kita bukan tadi? Showroom ya? Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, kasus penggelapan motor yang menjerat Sulaiman berakhir damai. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau memberikan restoratif justice kepada tersangka Sulaiman. Sulaiman langsung sujud syukur setelah kasus penggelapan sepeda motor yang sempat menjeratnya mendapat restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kasus itu berakhir dengan perdamaian setelah korban yang merupakan masih saudara dengan tersangka meminta untuk damai. Atas kesepakatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau, Wiliadi Caidir, menyerahkan langsung surat keterangan penghentian penuntutan kepada Sulaiman di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kajari mengatakan restoratif justice dilakukan karena korban dan tersangka sudah saling memaafkan. Untuk itulah Kajari meminta agar tersangka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu motor itu jangan minjam. Punya siapa itu? Minjam nanti niat Awalnya ya. awalnya selang berapa hari Ekonomi. Diketahui kasus tersebut bermula saat Sulaiman melakukan servis mobil di bengkel Ilham. Mobil yang diinapkan di bengkel korban sehingga tersangka meminjam motor Ilham. Namun motor tersebut malah digadai tersangka sebesar Rp200.000. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Kelompok tani penyeberangan harimau di Kabupaten Oki mengaku resah. Lahan seluas 2.233 hektar di Desa Cintajaya diketahui diklaim perusahaan. Kuasa hukum kelompok tani penyeberangan harimau dari Integrity Law Firm melakukan pendampingan hukum terkait penguasaan lahan oleh pihak lain. Advokat Hermanto SHMH menjelaskan kelompok tani ini memiliki tanah seluas 2.233 hektar sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah tahun 1977 yang dikeluarkan oleh Fikri Soleh, seorang pesira marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki. Namun pada tahun 2008 ada eskavator mengatasnamakan dari PT Mutiara Bunda Jaya, anak perusahaan dari PT Sampurna Agro membuka lahan tersebut. Akibatnya, lahan yang semula seluas 2.233 ha kemudian tinggal 400 hektar yang tidak dibuka oleh eskavator tersebut. Di beberapa forum bahwa pers itu adalah partner kami, karena tanpa pers, keadilan dan kebenaran itu sulit untuk diungkapkan. Karena sinergi antara lawyer dengan pers itu sangat berkesinambungan. Kami sudah sering memberitakan hal ini dengan Pak Sarono dan 2 kali Pak ya tidak bisa, dan harapan kami dengan press kompres ini kan bisa membooming lagi pemerintahan ini, karena kita mengungkapkan kebenaran itu agak sulit tanpa bantuan kalian yang saya sampaikan dari awal tadi kan. Oleh karenanya saya mencoba untuk menyampaikan ini dengan secara pelan-pelan agar tersampaikan apa yang maksud kami sebenarnya.
Terpisah, Humas PT Sampurna Agro Tbk Fajar menjelaskan, permasalahan tersebut terjadi antara calon petani plasma dalam memperoleh lahan yang mau diajukan ke perusahaan. Namun demikian, pihaknya akan patuh atas putusan hukum terkait pengelolaan lahan perkebunan perusahaan. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kasus pembunuhan pemilik salon rias dengan korban Samsudin alias Ontari alias Maktari akhirnya terungkap. Pelaku nekat menikam korban lantaran layanan asusila tidak dibayar korban. Marianto alias Pian terlihat hanya bisa duduk di atas kursi roda. Bagian paha pelaku terpaksa dililit perban lantaran mendapat tindakan tegas akibat melawan saat anggota polisi hendak menangkapnya. Pria 27 tahun ini diketahui tersangka pembunuhan dengan korban Samsudin alias Ontari alias Maktri yang merupakan pemilik salon rias di Kelurahan Perumnas Rahma, Lubuk Linggau Selatan 1. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menjelaskan tersangka nekat menghabisi korban lantaran sudah disodomi 5 kali dan diduga dijanjikan akan dibayar Rp300.000 oleh korban. Namun tersangka yang tinggal dan bekerja di rumah korban tak kunjung dibayar. Puncaknya, tersangka menikam korban dengan pisau ke tubuhnya pada tanggal 23 Agustus jam 1 dini hari. Saat ditemukan, pisau masih menancap di bawah ketiak korban. Usai membunuh korban, pelaku langsung mengambil barang berharga milik korban seperti motor Honda Scoopy. Setelah itu pelaku kabur ke Provinsi Bengkulu dan menjual motornya dengan harga Rp1,5 juta. Setelah pelaku kabur ke Padang, Sumatera Barat dan berhasil ditangkap tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau di kotaknya pada Rabu 31 Agustus sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, Polres Lubuk Linggau akan rilis kasus pembunuhan, yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan seumur hidup dan hukuman mati. Pada pagi hari ini juga tim Macan Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap pelaku kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 pukul 14.00 TKP RT 01 Kelurahan Perumnas Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Reporter dan juri kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.